Hai everyone, menjumpai Anda kembali dalam program ini, dan biarlah kasih karunia Tuhan yang sebentar lagi saudara akan terima melalui pembacaan firman Tuhan dan arti daripada apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya bisa membuat Anda lebih kuat lagi di dalam pernikahan, bahkan kalaupun tubuh saudara sedang sakit saat ini, entah penyakit apa saja yang saudara sedang alami, saya percaya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara. Sebelum itu, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Bapa yang kekasih, di dalam nama Yesus, hamba minta kemurahan-Mu Tuhan, untuk Engkau mau ikut serta Tuhan dalam penayangan acara ini Tuhan. Hamba yakin percaya bahwa kuasa-Mu di luar pemikiran manusia. Kuasa-Mu bisa menjamah melalui layar kaca, layar telepon, apa saja yang kami tonton hari ini Tuhan. Dan biarlah Bapa itu menjadi berkat di dalam keluarga kami, bagi kami, dan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, ambil acara Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih, saya ingin berbicara mengenai komunikasi. Ya. Bicara tentang pandemi ini, saudara, banyak pernikahan sedang sengsara, banyak pernikahan sedang terkena dampak. Ya 50-50, ada yang berdampak positif karena sang suami ataupun keluarga lebih banyak bertemu di rumah. Tetapi ya, kalau tidak biasa ataupun kalau tidak ada kasih Kristus di dalam keluarga itu, maka pertemuan di rumah itu akan menjadi satu neraka juga. Nah, kalau bicara tentang marriage during pandemic ini, maka keadaan hanya satu pilihan dari 3 kemungkinan. Yang pertama adalah intimate, lebih intim. Yang kedua adalah stagnant, tetap maupun hambar. Dan yang ketiga adalah miserable, itu lebih parah lagi. Ya, ketika kita lakukan otopsi kasih, maka saya temukan bahwa kasih tidak pernah mati alamiah. Kasih tidak pernah mati alamiah, tetapi selalu dibunuh oleh sikap, tindakan, ego, penelantaran, dan kata-kata. Nah, hari ini saya ingin berbagi mengenai the tree of communication. Bagaimana caranya kita memaksimumkan 2 menjadi 1. Satu ayat saja yang saya ingin gunakan, yaitu terambil dari kitab Yakobus, pasal pertama, ayat 19. Saya ambil ini dari terjemahan The Passions, ya, The Passions Translation, dan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Sederhana saja. Cepatlah mendengar, lambat untuk berbicara, lambat juga untuk marah. Nah, kalau kita bicara tentang marriage, saudara, marriage adalah suatu pekerjaan yang sangat berat sekali, sangat kompleks sekali. Dibutuhkan kerjasama dan kerja yang sehati dari pihak suami maupun istri. Nah, kita harus belajar. Ya, ada 5 hal yang saya ingin berikan kepada saudara. Kita harus belajar bersama. Ya, tidak bisa satu pihak saja yang belajar, istri belajar, tapi suaminya ogah-ogahan. Tapi yang terbaik adalah ketika suami dan istri menyediakan diri untuk belajar bersama-sama di bawah ajaran Kristus sendiri. Nah, saya perhatikan ada 5 hal yang kita harus belajar bersama, yaitu pertama, how to communicate. Bagaimana caranya kita berkomunikasi. Yang kedua adalah how to handle conflict. Bagaimana kita mengatasi konflik yang ada. Yang ketiga, how to make commitments. Bagaimana kita berkomitmen, bukan cuma 1-2, tapi selalu berkomitmen. Apapun yang dihidangkan pada pernikahan kita. Ya. Yang keempat, how to connect one each other. Bagaimana kita bisa connect sih? Nyambung istilahnya, satu dengan yang lainnya. Mungkin puluhan tahun sudah menikah, tapi tetap sambungannya kencang banget. Ya. Yang nomor 5, how to enjoy the adventure together. Bagaimana kita ini bisa berdua menikmati perjalanan hidup ini. Dulu saya kira bahwa kita ini cuma butuh cinta saja, ya, cinta yang penuh untuk mendapatkan satu pernikahan yang kuat, yang langgeng, dan yang manis. Ya, semuanya akan bebas perkara, bebas permasalahan,
dan juga akan lancar-lancar saja. Tetapi ternyata setelah 32 tahun saya menikah, maka saya sadari bahwa kerjasama itu penting sekali. Ya, kerjasama itu antara suami dan istri sangat penting sekali. Dan itu merupakan kerja keras ya untuk mendapatkan satu bentuk dua menjadi satu. Secara maksimum itu dibutuhkan kerjasama dan kerja keras dari kedua belah pihak. Ini penting untuk saudara ketahui. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah begini. Ya, saya sadari bahwa komunikasi, ya, kalau saudara mau tanya kepada konselor pernikahan manapun juga, maka mereka akan memberikan satu wejangan kepada saudara bahwa komunikasi itu sangat penting sekali. Sebab komunikasi itu sepertinya oksigen, saudara, bagi kehidupan kita. Ya, tadi saya dengarkan satu lelucon mungkin ya, ada seseorang yang umurnya 92 tahun, masih hidup, masih sehat, masih waras, ya pikirannya masih tajam juga. Dia mengatakan begini, ditanya oleh orang, apa sih resepnya untuk hidup panjang itu? Dia cuma satu, katakan begini, oh resepnya cuma satu, ya. Jangan lupa bernafas. Ya. Jadi oksigen itu sangat penting sekali. Nah, komunikasi adalah seperti oksigen dalam pernikahan ini. Tanpa komunikasi, maka semuanya itu akan mati. Ya, akan mati. Nah, problema terbesar dalam komunikasi adalah kita tidak mendengar untuk mengerti. The biggest communication problem is we do not listen to understand. Jadi kita tidak mendengar untuk mengerti, melainkan kita mendengar untuk memberi jawaban. We listen to reply. Nah ini tentunya suami istri ini harus dilihat dari kacamata blue and pink. Wanita itu khawatir mengenai masa depan sampai kepada mereka menemukan suami. Jadi ketika mereka menemukan suami, khawatirnya hilang. Nah, pria itu tidak pernah khawatir akan masa depan sampai mereka memiliki istri. Kalau pria kebalikannya, tidak pernah khawatir sampai mereka beristri. Barulah khawatir, itu tontonan ya, beratnya. Juga wanita hanya perlu mengetahui satu pria saja dengan seksama untuk mengetahui semua pria. Hampir rata-rata sama semuanya. Tetapi pria mungkin saja banyak mengetahui jenis wanita. Ya. Pintar bergaul, banyak teman wanitanya, tetapi tidak mengerti satupun di antara mereka. Jangan dikira sudah menikah 15 tahun, itu saudara, ya pria ataupun suami bisa mengerti istrinya. Sebab memang Tuhan ciptakan agak berbeda. Sangat berbeda sekali antara pria dan wanita. Misalnya wanita. Ya, wanita itu akan berpakaian bergantung kepada musimnya. Ya, kalau musim summer begitu colorful, corak warnanya beda, juga fashionnya beda. Ya, juga potongan roknya ataupun bajunya berbeda, sepatunya berbeda. Itu ditentukan oleh situasi, saudara. Nah, pria ini beda sekali. Pria cuma butuh satu pasang sepatu hitam, yang satu jas hitam, juga dua pasang baju putih, ya itu akan bertahan selama berapa tahun. Bahkan gaya rambut pun ya, akan selalu sama. Sampai puluhan tahun pun, dekade pun, model potongan rambutnya ya begitu aja. Di sana sudah saudara lihat ya, betapa bedanya antara pria dan wanita. Nah, bicara balik kepada the art of communication. Komunikasi itu mencakup bicara dan mendengar secara efektif. Komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi komunikasi mencakup bicara dan mendengar secara efektif. Nah, kita semua ini berbeda cara berbicaranya. Gaya komunikasinya disebabkan oleh karena pertama, ya, our personality, personalitas. Kemudian background di mana kita dibesarkan. Ya, dari keluarga bagaimana. Kadang-kadang ada keluarga yang keras banget, yang ngomongnya keras, dan lain sebagainya.
Nah, bicara tentang personalitas, ada beberapa, 4 hal sajalah. Ya, kali ini. Yang pertama, ekstrovert. Ekstrovert. Kalau saudara termasuk orang ekstrovert ini, maka saudara cenderung berpikiran terbuka dan suka bicara belak-belakan, rame, tegas, tajam biasanya. Nah, introvert, saudara. Ya, kalau Anda termasuk memiliki satu personality ataupun personalitas introvert ini, maka Anda cenderung untuk mengatur pemikiran ya dan kata-kata sebelum saudara ataupun Anda mengucapkannya. Kemudian yang ketiga adalah analytical. Analytical itu mereka mengerjakan segala sesuatu dengan hati-hati dan sangat lambat sekali untuk mengambil keputusan biasanya. Dan yang terakhir adalah intuitif. Intuitif itu mereka bertindak menurut intuisi hati. Ya, dan bisa begitu saja tiba pada satu konklusi. Jadi istilahnya ini adalah ya istilahnya saudara memiliki insight di dalam hati. Kemudian saudara berkata, kadang ini orang yang suka curiga kepada segala sesuatu. Nah, saya lebih condong untuk menerangkan tentang keluarga ya. Background keluarga ini sangat mempengaruhi juga. Ada keluarga yang tenang, ya, ada keluarga yang meledak-ledak. Ada keluarga yang mudah berubah perasaannya. Ada pula keluarga yang lebih stabil, lebih mantap, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Ada beberapa keluarga gantian kalau berbicara. Tetapi ada keluarga yang sering menginterupsi bicara anggota keluarga lainnya. Nah, disinilah yang biasanya dalam masa pacaran itu sudah tidak tahu bagaimana ya si doi ini dibesarkan di keluarganya. Baru setelah kita nikah, alamak, kita baru terkejut. Ini orangnya. Tetapi sebenarnya sering kasih tentang bagaimana istilah dibesarkan dari keluarga apa saja, itu semua cuma berbeda saja, ya, berbeda saja. Nah, kita lihat sekarang bicara tentang komunikasi. The Bible on Communication. Kita ambil dari kitab Kolose, pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Kolose 4, pasal 4 yang ke-6 ini berkata demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu memberi jawab kepada setiap orang. Jadi berarti, ya, senantiasa penuh kasih itu dari hati keluar ke mulut. Ini otomatis mampu untuk bicara jujur dan bicara apa adanya tentang perbedaan yang ada. Adalah sangat penting bagi pembentukan satu pernikahan yang kuat dan sehat. Andai kata ada suami istri memiliki waktu tertentu untuk berbincang dengan kepala dingin. Ya, membahas masalah yang ada di sini. Bicara jujur, bicara tentang perbedaan pendapat, perbedaan mengambil keputusan dan lain sebagainya, maka pernikahan saudara akan semakin berbobot. Tentunya makin tahan menghadapi godaan, menghadapi badai apa saja. Nah, bagi para pria ataupun para ayah di sini ataupun suami, ya, saudara bisa maximize your leadership by listening to others. Ini baik listening kepada istri maupun anak-anak. Kadang-kadang mertua juga. Kita harus memaksimumkan kepemimpinan kita dengan mendengarkan orang lain. Saudara, terkadang mendengarkan itu bukan cuma dengan telinga. Kita mendengarkan dengan mata maupun dengan hati. Karena pada waktu gerakan, ya, orang berkata-kata, bertutur kata, itu tergantung dari orangnya. Mau bicara belak-belakan, jujur, dan lain sebagainya, ataukah dia masih berbicara tentang sesuatu yang intinya belum disampaikan. Itu saudara bisa mengertinya dengan melihat. Melihat matanya, gerak-gerik tubuhnya, bahasa tubuhnya, dan lain sebagainya. Pentingnya kita belajar untuk mendengar adalah kita memberikan pemberdayaan tanpa penghakiman. Kita give empowerment, by not making judgment. Bahkan satu hal Mark Twain ya memberikan satu quotation mengatakan demikian, I can live for 2 months on a good compliment.
Aku bisa hidup dua bulan dengan satu pujian ataupun satu komplimen. Nah, saya jelaskan ada beberapa halangan ataupun hindrances dalam membentuk ataupun mencapai satu komunikasi yang baik. Yang pertama, kita ini gagal menyediakan waktu. Failing to make time. Karena message yang kita berikan kepada pihak yang dimana orang itu mau berbicara kepada kita, mau melakukan komunikasi adalah begini, you are not important for me. Nah, kita harus benar-benar planning itu supaya tidak luput begitu ya, tidak miss lagi. Kita harus merencanakan dan melindungi waktu-waktu itu. Apabila sudah berhadapan begitu berkomunikasi, ini loh, ya, handphone ini matikan. Handphone ini matikan. Ataupun apa saja di sekeliling saudara. Dengarkan benar-benar dengan telinga dan mata dan hati. Yang kedua, kegagalan kita dalam mencapai satu komunikasi yang baik adalah failing to talk about our feelings. Karena kita biasa kalau kita dibesarkan dari satu keluarga yang tidak pernah jujur, tidak pernah mengutarakan apa yang terjadi. Karena kadang-kadang orang tua kepingin dianggap sebagai Superman dan Superwoman juga, maka tidak ada role model untuk berbicara apa adanya ataupun jujur dari dalam hati. Ketika mereka mau bicara jujur, mereka merasa rentan, vulnerable, ya, takut juga kepada respon orang lain. Mulai belajar satu hal, berani percaya, ya, berani percayakan perasaan Anda kepada pasangan hidup Anda. Dan bagi pihak yang mendengarkan curahan hati, curhat ini, saya harapkan ya, saudara mendengarkan tanpa menghakimi ataupun sudah siap mengkritik. Nah, berbagi perasaan terdalam dalam jiwa dan perasaan kita adalah sangat penting sekali guna membentuk pernikahan yang kuat. Beritahukan kepada pasanganmu apabila Anda sedang stres, sedang khawatir, sedang dalam tekanan, ada peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Setidaknya mereka tahu dan mereka berdoa bagi Anda. Nah, jikalau ini terjadi pada waktu pertumbuhan ataupun masa lalu yang sudah lalu dan pasangan Anda ingin mengutarakannya kepadamu, ini baik sekali. Sebab terkadang ini merupakan akar dari semua miscommunication dan discommunication ini. Hindrance yang ketiga ataupun halangan yang ketiga dari good communication adalah failing to listen to each other. Kita gagal untuk mendengarkan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, mendengar itu sangat penting sekali bagi pembentukan fondasi dan dari intimasi, fondasi dari intimasi dan saling mengerti dalam pernikahan. Not being listened to is highly damaging to a relationship. Jika kita ini tidak didengarkan, itu merupakan perihal yang merusak dalam relasi. Nah, sebaliknya, ketika kita didengar, ketika saya didengar, seperti saat ini, saya merasa bahwa saya dimengerti, dihargai, didukung, dan dikasihi. Saya jumpai ada bad listening habits. Ya, saya bertobat ini beberapa tahun yang lalu. Ya, setiap kali ada orang berbicara kepada saya selalu memberi nasihat. Saya selalu menjamin pasti tertolong. Saya selalu kadang-kadang interupsi karena saya sudah tahu lah arahnya kemana. Bahkan kadang-kadang saya tidak nyambung dengan orang yang berbicara itu. Ini penting untuk saudara ketahui. Saudara, bentuk telinga kita ini sepertinya letter C begitu. Kalau ini seandainya saya bisa potong begitu, saya gabungkan ya telinga kiri dan telinga kanan. Saudara tahu? Bentuknya akan seperti heart. Ya, bentuknya akan seperti heart. Interestingly, you cannot spell the word heart without the word ear.
Dalam bahasa Inggrisnya lucu sekali, dikatakan H-E-A-R-T. Tengah-tengahnya 3 hurufnya, 3 letter itu adalah E-A-R, berarti telinga. That's because the ear is the way to the heart. Telinga ini adalah jalan menuju kepada hati. Jadi kalau saudara mau mengambil hati seseorang, dengarkan perkataan mereka. Yang terakhir adalah begini. Karunia untuk menjadi pendengar yang baik adalah satu anugerah yang harus diasah setiap hari. Berapa puluh tahun saya mengasah telinga saya, mata saya, hati saya untuk mendengarkan istri saya, keluarga saya, anak-anak saya, jemaat saya. Ini diasah setiap hari. Mungkin saja ini termasuk karunia menyembuhkan yang seseorang bisa miliki. Mungkin saudara tidak perlu tumpang tangan. Saudara cuma dengarkan aja. Orang lain yang mengutarakan keluhannya itu sudah disembuhkan. Dan hebatnya lagi, mendengar tanpa menghakimi atau tanpa menasihati orang lain. Itu sangat powerful sekali. Orang bisa merasa dirinya dihargai. Mendengar, berkomunikasi pada level yang lebih daripada berkata-kata. Oleh karena itu, biarlah kita benar-benar bisa mendengar, ya, dengan telinga, dengan mata, maupun dengan hati. 5 hal yang kita harus pelajari hari ini. How to communicate, bagaimana kita berkomunikasi. How to handle conflict, bagaimana mengatasi konflik. How to make commitment, bagaimana kita bisa berkomitmen lagi. How to connect one each other, bagaimana kita connect, nyambung satu dengan yang lainnya. Dan how to enjoy adventure together. Kita nikmati perjalanan hidup kita berdua. Saudara, lupakan semua alasan mengapa pernikahanmu tidak bahagia saat ini. Tetapi percaya satu alasan kenapa akan menjadi baik di hari esok. Sebab Tuhanlah ahli dalam membangun segala sesuatu, termasuk membangun pernikahan Anda. The Lord bless you.